Tepak terhias, pinang tersusun, sirih selembar, harum mewangi, tanda adat penuh santun, lambang kasih takkan berhenti. Assalamualaikum, halo guys. Jadi kali ini kami akan memulai vlog kami Mengenai manfaat pinang dalam tepak sirih budaya Melayu Riau. Perkenalkan, nama saya Alif Faresya. Saya Marisa Fitri. Ikuti vlog kami terus ya. Pinang merupakan salah satu bahan penting dalam tepak sirih Melayu Riau. Buah pinang yang dikenal juga sebagai areca cateju memiliki peran kunci dalam memberikan rasa dan efek khas dari tepak sirih. Pinang yang tumbuh subur di daerah tropis Indonesia, pohon pinang memiliki batang yang ramping dan tinggi, serta daun-daun yang menjulang ke atas. Buah pinang berbentuk bulat telur, berwarna hijau saat muda dan berubah menjadi warna merah dan kuning saat matang. Halo teman-teman, hari ini kami akan melakukan wawancara bersama narasumber kami yang berasal dari Melayu Riau. Ikuti kami terus ya. Nah, sekarang kami sudah ada di rumah narasumber. Yuk. Pinang ini mudah di mana-mana, ya. Kemudian tinggi ini keberhasilan, ya kan. Kemudian di pinang ini juga salah satu ada timbulnya keseriusan. Kita bawa pinang, orang kan kalau mau ikatan tunangan itu serius. Nah, itu melambang keseriusan juga. Dan kalau kesehatan mungkin banyaklah dari banyak kesehatan pinang banyak karena dia untuk gigi, ya kan. Untuk kesehatan karena ada getahnya, ada gambir juga. Dia sebetulnya tidak satu paduan, itu tidak hanya pinang sebenarnya kan di dalam tempat itu. Kalau pinang sendiri juga tidak lengkap dia memang. Nah, dia ada pinang, ada kapur. Kemudian dibelah itu biasanya paduan pinang pasti dengan kacip. Mungkin sekarang dah orang tak kenal lagi dengan kacip. Kacip itu biasa kalau zaman dulu pasti dibelah dengan kacip. Kalau sekarang kadang-kadang pinang sudah dikupas satu buah bulat itu diletakkan di situ. Berarti tidak sempurna. Macam mana orang memakan sekeras itu? Udah gigit ini. Ini juga kayaknya bulat lah pakai gini. Ya sekarang kan kadang ada juga pernah saya bawa pantun kadang-kadang dengan kayak gini aja diletaknya dalam apa tuh? Di dalam. Bingung orangnya Pak ya. Mana belum dibuka, dia kan dibuka. Buka ini pakai kacip dah. Snit. Dia belahnya pakai kacip juga. Di pasar bawah ada jual kacip, tapi kacip sekarang ini sudah kacip bukan untuk gunakan buah, bukan untuk membelah. Kacip untuk action saja. Oh iya. Kadang-kadang dari plastik dari untuk apa? Yang bukan untuk membelah. Kalau kacip plastik itu guna untuk membelah. Jadi waktu membelahnya diginian. Dia bentuk gunting, tapi gunting ke belakang apanya? Tahu kan? Iya, Pak. Kayak gitu. Tapi dia kecil. Kalau apa kan pakai diletakkan di bawah digini kan. Kalau ini dipegang aja. Oh, dipegang langsung. Pegang gini ya. Jadi di pangkalnya bukan di ujung. Belah. Nanti dah setelah itu baru belah. Itu gunanya kacip. Ini simpel aja sebenarnya, maknanya itu dari mananya keseriusan, kesehatan, kemudian budi baik terkenang-kenang itu di dalam setiap makna cawan untuk menjalin saudara persaudaraan, di dalam sekapur sirih terdapat hati yang bersih, itu maknanya. Jadi semua itu ada tuh. Dalam seulas pinang budi baik terkenang-kenang itu di dalam tepak itu. Sebenarnya masih bisa dikembangkan, nanti dapat intinya dulu kan. Nanti kan kebacaannya untuk kejujuran, untuk keseriusan nih mulai dari antar belanja, meminang, dia mulai dari merisik dulu. Merisik, meminang, baru hantaran, baru prosesi pernikahan. Pasti ada pinang. Dan pinang tidak sendiri, dia harus lengkap juga dengan kawan-kawannya. Jadi dia butuh. Kalau maknanya kan berarti butuh, tidak hanya kita ini tidak hanya butuh sendiri. Iya Pak. Ya, ini kan bisa dikembangkan tuh mahasiswa begini. Ya, jadi pinang dia tidak tahu di sini. Ya, jadi dia rangkaian pinang, kacip, itu betul tembakau. Ya tembakau Pak. Ini ada gambir juga, sirih.
Untuk sirih, gambir, pinang, ya. Alat bahan dalam tepak Kawannya. sirih ya Pak. Kemudian nanti kalau memang mau tambah lagi satu kacip ya. Kacip sebagai alat. Zaman sekarang kadang-kadang ditaruh bonbon lagi gula-gula. Iya, orang banyak kalau Karena- untuk nari kadang- persembahan kemudian ya Pak. Ada kadang-kadang rokok. Ah. Itu sudah kombinasi sebenarnya. Oh iya. Kombinasi. Sudah semakin modern gitu ya, Pak. Modern, kombinasi. Kemudian susunan itu kalau tepak sirih kan ada dua. Oh iya. Tepak sirih ada sebelah laki dan tepak sirih ada sebelah wanita. Oh gitu Pak. Kadang-kadang hantaran ini kalau waktu mau hantaran masing-masing pemantur kan ada dua orang nih. Ada perwakilan dari pihak laki, ada pihak perempuan. Nah, pihak laki ini kan ada tata cara ututan apa di dalam tepak sirih kan ada kotak-kotak mau disusun. Iya. Nah, memang kotaknya letak apa kadang-kadang ada yang beraturan, ada yang kadang-kadang pandai-pandai saja. iya. Nah, kalau yang laki-laki dia pasti susunnya terlungkup. Sirih itu. Bahannya Pak? Sirihnya. Sirih doang. Nah, sirih kan kalau ini kan gini nih. Di dalam tepak itu kan ada untuk letak sirih, ada kotak pinang, ya kan? Ada kotak ini tembakau. Nah, kemudian letak kotak gambir. Biasa yang sirih panjang tuh. Dia disusun begini kan? Selai dia gitu. Ah, Pak. dia berapa minat 5 lembar taruh. Oh, lembar. Kalau yang dari sebelah laki dia harus terlungkup. Kalau pihak perempuan ditelentangkan. Daunnya gitu Pak. Daunnya ini kan susunnya begini. Kalau dia ada begini. Oh, ya gitu beda. Jadi menunggu menyambut kan. Nah, ya, kadang-kadang dia tak tahu ya laki-laki perempuan diletaknya terlungkup saja ya. Kadang-kadang terlentang aja. Ada kadang main nonggo aja masuk ke dalam gitu. Sebetulnya ya secara ada kalau orang tua dulu dia marah kan. Tapi kalau kita sekarang kan maklum aja. Iya, iya. Kadang-kadang tepak kosong aja. Isinya bonbon hanya 3 buah. Pas kita buka, Kita ambil aja gitu. kalau ya, Pak, ya. makanya saya kalau kita cek dulu. Kadang-kadang tuan rumah kan minta tolong, kita kan tak enak juga. Iya. Jadi, sementara dia kadang-kadang hanya kotak kosong tak ada isi. Sebagai simbol aja Pas gitu. kita ya, Pak. buka ni kan tetamu lihat apa malu, dia juga yang malu kan. Iya. Kita yang bawakan ada juga. Tapi kalau makanya untuk adat ini kalaupun tidak penuh, paling tidak mendekati. Kalau mengikuti penuh semua susah. Apalagi yang bawa adat-adat ini pantun memantun sekarang ya agak susah. Ada yang hobi pantun, tapi kalau lidahnya tidak lidah Melayu dia tak dapat. Enggak. Ada orang pasti Melayu ya, Pak. sendiri tapi dia tak hobi tak juga bisa. Kemudian generasi muda itu dianggap kuno. Padahal itu khazanah yang mau dikembangkan kan. Sekarang kan dianggap kuno, akhirnya anak-anak muda kan tak mau tuh. Tinggal orang tua, meninggal habis lah. Enggak ada generasi selanjutnya ya Pak ya. Sebetulnya yang lain banyak. Kalau saya bawa acara itu bukan hanya apa orang Minang, orang Jawa, kadang-kadang dia minta adat itu juga. Karena dia tinggal di daerah sini Oh kan. iya. Senang juga dia. Kadang-kadang orang Minang, orang Jawa, tolong pakai adat Melayu ya. Dimintakan dia, gitu dia ya, minta Pak, dia ya. tradisi, dia wakil dia aja. Tradisi. Tapi itulah memang tidak bisa full semua. Paling tidak mendekati. Iya. Di dalam tepak ya. Kayaknya ada pinang, ada sirih, ada gambir, ada itu tembakau. Udah cukup. Kacip dia, tambah kacip tadi. Kacip namanya. Apa lagi? Kalau saya lihat yang sering buat kacip jarang ada sekarang. Memang bapak yang nyari. Kami juga baru dengar Pak. Tak ada dia. Coba buka juga kacip, dibuka di Google nampak bentuknya. Oh alatnya gitu. Pembuka pinang. Apakah kacip tuh khusus untuk pembuka pinang aja Pak atau bisa untuk buah-buah lain gitu? Kurang fungsinya. Dalam arti agak payah nanti kita buka tuh. Berarti cuma untuk pinang aja. Untuk pinang lebih cepat. Dia tidak besar hanya segini ya. Jadi kita buka ni. Net. Dibuka kulitnya, nanti tinggal bijinya kan. Tinggal belah tak. Kalau yang lain ya bisa juga tergantung tapi agak payah. buahnya lah mungkin. Kadang yang besar tak juga bisa, dia Ini kecil yang kan kecil. gini. Sebesar pinang bisa lah dibuka. Keras. Jadi fungsi pinang di dalam apa nih Pak? Di dalam tepak sirih ini Yang sebagai khusus pelengkap di tepak aja Pak. sirih. Iya, dia sebagai simbol untuk prosesi pernikahan, adat istiadat. Di budaya Melayu ya Pak. Ya? Di budaya Melayu. Tuh. Kalau segi kesehatan banyak ya, bisa lah kemar. Tapi budaya Melayu dia dan dia tidak lengkap hanya sendiri. Itu melambangkan bahwa pinang ini harus membutuhkan juga kerjasama dengan yang lain. Cobalah di dalam tepak hanya pinang satu juga tak ada arti Iya. kan. Orang juga Ini bingung ya, ini Pak, ya? sudah nih kawannya. Ini memang daging nih. Nih. Dalam sulas pinang budi baik terkenang-kenang dalam tepak nan secawan
dalam kapur. Ini kapur kan letaknya di dalam cawan. Iya Pak. Di dalam kapur dan secawan untuk menjalin tali persaudaraan dalam seulas pinang, budi baik terkenang-kenang. Kemudian ada lagi lupa pula saya. Dalam seculit kapur terdapat hati yang jujur. Ada Mana dalam buku pantun. Kira-kira makannya tidak mabuk. Sebesar gini nggak boleh kan? Kalau sebesar itu kan kecil jadinya kan ya. Ada banding melompat. Tapi kalau dia besar, apa diimbangi aja. Tapi kalau untuk kayak gambir ini Pak tidak ada dimakan. takarannya nggak, Pak? Sebetulnya yang tidak ada tergantung orang yang mengambil. Dia ini kan diletakkan di dalam tembul. Yang mau makan dia ukur dia sendiri. Ini setelah dia ambil kemari, nanti kan diletaknya begini kan. Ini nanti kan diletaknya pinang. Dia begini kan. Nanti dia letak pinang sini. Pinang kira-kira di bawahnya dia letak. Di paling bawah ya Pak ya? Ya, aman kan diambil gambir. Biasanya yang ditentukan ini mereka akan mengukur selera masing-masing tuanya. Kalau orang Sakai pinangnya memang sebesar ini dia. Orang Sakai memang dia gini-gini aja. Kalau kita yang tak biasa mabuk nanti salah. Ditaruh pinang, ditaruh gambir, dia tutup, nanti dia taruh sedikit gini. Kalau banyak nggak dimasukin kapur Kak. Masalah misalnya semua ini Pak cuma kapurnya nggak dipakai gitu atau salah satu dari mereka nggak dipakai apa sah saja gitu. aja. Kadang-kadang kan waktu acara orang tua kan kadang-kadang dia merasa dia pegang ini sedikit. Syaratnya. Pokoknya dia rasakan aja. Kadang-kadang kan tak semua orang bisa makan ini. Malah Ada yang makan nggak tahu mungkin boleh ya. Malam dia pegang, dia ambil ujung sedikit, dah. Tapi itulah syarat. Tapi kalau zaman dulu bukan syarat, itu memang kecanduan setiap hari dia makan minang. Zaman dulu kan itu kan orang tua yang ini kan gunanya untuk sugi. Yang nenek tua dulu kan jadi candu itu. Dan orang yang makan itu mesti giginya tahan. Kalau ini memang untuk sugi jarang nih. Jangan nanti dia boleh taruh tembakau dimasukkan sini, wah. Aneh ya. Mabuk lah. Kalau ini gunanya memang untuk sugi. Biasanya ini yang sugi ini ibu-ibu yang berdoa. Kempang-kempangnya. Sedikit taruh dia di sini. Itulah sepanjang jadi apa? Kayak dopingnya dia. Kayak doping. Jadi kalau laki-laki merokok, dan ibu begitu lah. Harus ada tiap hari kalau enggak dia harus royong. Jadi Pak kan nanti kan ada tuh kayak Bapak bilang yang ibu tuh yang tiap harinya dia menyendiri gitu Pak. Kan ada yang kayak darah atau warna merah gitu Pak. Itu tuh dari Karena apa itu Pak? Bagaimana Pak? gabungan ini dengan ini dia merah. Gambir dan kapur. Iya. Memberikan warna. Jadi kalau kita makan ini tak ada gambir, dia tidak merah. Tak mau merah dia. Tapi kalau dia masuk gambir dia pasti merah. Gitu. Jadi heran juga kami kan buahnya merah padahal dia pakai daun gitu Daun. kan Pak. Kalau ini aja tak mau dia. Kalau pemerah agak kuning-kuning aja. Tapi kalau dia makan ini dia jadi kental. Padat merah. Padat. Oh jadi gambir nih Gambir dia itu pewarna kan? merah. Warna merah. Ya. Dia bertemu dengan kapur tuh merah. Di luar aja nanti diaduk ini merah kan? Diaduk gambir dengan merah kan? Jauh lah selama ini penasaran kalau orang sendiri itu merah nanti baru dia Kalau ini kita makan aja makan daun tak merah dia. Dengan pindang tak juga. Kapur agak kurang. Masuk gambir baru dia merah. baru menyala. Kalau yang lain tak menyala dia. Agak kuning-kuning daun. Iya. Kalau ini memang sendiri mesinnya, dia tidak bergabung sini. Ini untuk ibu-ibu. Jadi kalau dalam tepak ada tembakau Pak? Ada orang meletakkan, ada tidak. Oh gitu. Tapi sebenarnya satu kesatuan ini. Ini nanti kalau dah digulung-gulung, diletakkan ini namanya sugi. Sugi. Apa laki-laki bisa juga tuh Pak? Jarang. Jarang. Kalau laki-laki dia jadi rokok. Oh tembakau yang gulung-gulung tuh ya Pak ya? Gulung. Tembakau gulung. Ya memang secara kebudayaan gunanya itu kan untuk hantaran, mulai merisi, meminang sampai hantaran. Pasti membawa pinang dan kelengkapan lainnya.
Itulah cara pembukaan. Sebelum acara dimulai pasti tepak dulu. Harian biasa tepak dulu. Tepak diserahkan. Tepak itu pasti ada pinang barunya. Jadi dia komando juga di sana tuh. Berperan penting. Sampai dengan sirih itu. Tapi kalau ada nyanyi kan yang dibunyikan seperti apa sirih kan. Ya, Tepaknya nama sirih, sirih, nama nyanyinya akan sirih. Padahal dia ada dulu juga. Jadi yang lain. Komponennya kan. Ini.